bangsa Papua, pimpinan-pimpinan, komandan-komandan, dan semua peserta upacara, baik hadir di lapangan hijau Alani Nerwak, bahkan seluruh rakyat Papua Barat, tanah air, dimanapun saudara berada yang sedang memperingati hari kemerdekaan. Hari ini saya menyampaikan selamat memperingati dan selamat siang. Selamat siang. Baik, dalam pidato politik dalam amanat 1 Juli 1971 yang telah orang tua kami memproklamirkan, dan hari ini jatuh tepat pada tanggal 1 Juli 2023. Dan hari ini kita memperingati hari yang ke-52. Untuk itu kesempatan ini, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama-tama, sebelum kami menyusun beberapa pidato politik, pernyataan sikap, pertama-tama kami, keluarga besar Komando Pusat OPM TPN Konstitusi 1 Juli 71, atas nama seluruh rakyat bangsa Papua Barat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Papua Nugini bersama pemerintah yang telah menjadi tuan rumah dan mengakomodir pelepasan dan menyelesaikan persoalan Papua Merdeka. Dan juga kami tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh presiden, para presiden dan pemerintah negara-negara Pasifik, Australia, Selandia Baru, Amerika, dan negara-negara yang mendukung Papua Merdeka untuk melepaskan dan menyelesaikan Papua Merdeka. Kami keluarga besar Komando Pusat OPM TPN Marka Victoria, atas nama seluruh rakyat bangsa Papua, atas nama seluruh pejuang pahlawan yang telah gugur dalam medan juang, kami menyampaikan terima kasih. Kiranya terus berjuang sampai menyelesaikan persoalan ini. Yang kedua, kami keluarga besar Komando Pusat OPM TPN Markas Victoria, kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada daerah-daerah, komando-komando daerah yang sedang bergerak, yang sedang melawan kolonialisme Republik Indonesia. TNI Polri sampai hari ini terus bergerak. Kami dari Markas Victoria, Dasar Konstitusi 1 Juli 71, kami menyampaikan terima kasih. Baik, yang berikut, yang kedua, hari ini merupakan hari bersejarah bagi bangsa Papua Barat. Baik kami yang ada di sini, hari ini yang kami hadir di lapangan ini, bahkan seluruh rakyat bangsa Papua Barat, keriting hitam ada di dalam negeri, di luar negeri, di mana saja berada, harus kita memperingati. Dan hari ini merupakan hari yang bersejarah, maka harus memperingati dan menghormati. Untuk itu, kenapa setiap hari tanggal 1 Juli kami lakukan upacara, dan kami selalu mengakui tanggal 1 Juli itu hari kemerdekaan. Para tokoh, pemimpin-pemimpin bangsa Papua pada dahulu tidak seperti sekarang, dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, bahkan juga tidak ada bersekolah, berpendidikan, tetapi bisa memikirkan bangsa Papua ini
kulit hitam ini, rambut keriting ini harus lepas dari orang yang kulit yang berbeda, rambut yang berbeda, atau pulau yang lain datang menjajah di atas tanah ini. Ini luar biasa. Jatah mereka yang mereka tinggalkan dan sekarang kami anak-anak generasi sedang meneruskan. Untuk itu, sedikit kami menjelaskan bahwa tahun 50-an, para tokoh pemimpin kita, perkumpulan mereka dengan Ninguni Arab. Dengan upaya mereka, dengan komitmen mereka, dengan ide mereka, sampai pada tanggal 1 Desember 1961 dilahirkan atau diumumkan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Itu tahapan. Sehingga pemerintah Indonesia dan saat itu juga pemerintah kolonialisme Belanda tidak melihat belum siap dalam sisi kepemimpinan, sehingga memberikan 10 tahun otonomi Belanda kepada pemimpin-pemimpin Papua. Sementara pemimpin-pemimpin kita, pahlawan-pahlawan kita sementara mempersiapkan diri, Indonesia juga tidak mau mendiamkan diri. Sehingga tidak sampai ke sana. Pada tanggal 1 Desember, pada tanggal 1 Mei 1963, Indonesia ambil tempat, ambil tanah Papua. Jadi tanggal 1 Mei merupakan di mana Indonesia mengambil tanah Papua. Tahun 1963. Dan dengan segala komando sampai pada tahun 1969 mereka lakukan PPRA. Tapi itu juga hasil PPRA dan manipulasi, tidak jelas. Yang sebenarnya satu orang satu suara, mereka lakukan satu suara 1000 suara atau satu orang 1000 suara. Itu rekayasa Republik Indonesia. Tapi pemimpin-pemimpin kita, apapun yang mereka lakukan, para tokoh-tokoh, pejuang, pahlawan Papua, saat itu mereka tidak undur. Mereka tetap pertahankan. Mereka tetap pertahankan sampai bulan Maret tahun 1971 melahirkan TPM dengan mempersiapkan dan lain-lain atribut yang sekarang kita lihat, kita hormat bendera, kita punya lamban burung mambruk, dan juga kita punya lagu yang tadi kita nyanyikan, Hai Tanahku Papua. Dalam tahapan-tahapan itu mereka mempersiapkan semua sampai rancang undang-undang, sampai struktur pemerintahan mereka semua lengkapi selama 10 tahun otonomi Belanda itu. Sampai pas tiba waktunya tanggal 1 Juli 1971, para tokoh pemimpin pejuang kita di bawah komando pimpinan Bapak Rum Korem, Brigadir Jenderal, bertindak sebagai presiden pertama, dan Bapak Jacob Prai bertindak sebagai ketua senat. Dengan kawan-kawan mereka telah mengumumkan, memproklamirkan selama 10 tahun apa yang sudah mereka mempersiapkan itu. Dan itu genap otonomi yang diberikan oleh otonomi Belanda 10 tahun itu genap tanggal 1 Juli 1971. Sehingga hari itu juga para pemimpin kita umumkan deklarasi di tanah waris Hollandia, Papua Barat. Itu dasar. Dengan dasar ini kami dari 1 Juli banyak pengorbanan
sampai hari ini pun pengorbanan itu tidak berhenti. Yang besar-besar setelah tanggal 1 Juli umumkan deklarasi 1973 telah pecah perang di Biak. Perang yang besar-besaran, pengorbanan yang besar-besaran. Setelah itu pengorbanan yang besar-besar yang terjadi, yang telah perang pecah di Pegunungan Tengah, Wamena pada tahun 1977. Pengorbanan yang besar, pengorbanan jiwa, raga. Tapi sampai hari ini dengan segala pengorbanan yang besar itu, orang tua kami, pemimpin kami, pahlawan kami tidak undur. Karena mereka melihat banyak yang korban, banyak mati. Mereka tetap tahan. Komitmen mereka, satu mati, 1000 muncul di atas tanah ini. Sehingga dengan yang mati mereka tidak kecil hati. Tapi mereka percaya satu mati, 1000 bangkit. Itu yang mereka pegang. Dan sekarang kita anak generasi harus prinsip itu kita pegang. Sehingga sampai hari ini kita tetap ada. Dan hari ini bukti, hari ini kita sudah kumpul di lapangan memperingati hari kemerdekaan. Dan hari ini merupakan hari kemerdekaan negara Republik Papua Barat. Mungkin itu penjelasan singkat. Kita tidak bisa menjelaskan secara terperinci. Tapi itu secara singkat perlu ketahui para peserta upacara yang kami hormati. Baik yang ada di tempat ini, bahkan juga seluruh rakyat bangsa Papua Barat. Dimanapun saudara berada, sejarah singkat ini perlu mempelajari, perlu memperhatikan, perlu mengikuti. Mungkin itu sejarah singkat. Dan yang berikut, dengan demikian, yang ketiga, dengan demikian maka dalam pidato politik tanggal 1 Juli 71 dan hari ini jatuh pada tanggal 1 Juli 2023 di lapangan Komando Pusat, Markas Pusat Victoria, kami OPM TPN Dasar Konstitusi 1 Juli 71 perlu kami menghimbau, kami menyampaikan sikap bahwa semua kelompok-kelompok yang sekarang jadi satu, menjadi satu payung, yaitu WLWP, sayap militernya, West Papua Army, semua di luar dari undang-undang ini, semua di luar dari konstitusi 1 Juli ini, dan tanpa konstitusi dan tanpa undang-undang, maka hari ini kami sampaikan, kami selaku penanggung jawab komando di Markas Victoria, OPMTP Konstitusi 1 Juli, kami menyampaikan dan kami mengimbau kepada seluruh rakyat bangsa Papua bahwa di luar dari Konstitusi 1 Juli ini, semua itu ilegal, semua itu tandingan-tandingan OPM, semua itu melawan OPM, dan semua itu yang membuat perpanjangkan perjuangan kemerdekaan Papua Barat, dan mereka itu yang mengorbankan banyak rakyat Papua Barat sampai hari ini mati. Dan semua itu hanya muncul dengan reformasi 19 dan tahun 2000 saat munculnya reformasi, dan saat itu juga setelah Kongres 2000, setelah itu muncul banyak grup, banyak partai. Dan grup-grup itu mereka katakan itu partai. Tapi semua di luar dari ini, dan saya katakan hari ini dalam upacara, dalam pidato, saya katakan itu semua melawan OPM, melawan negara dan ilegal. Maka hari ini kami dari OPM TPN Komando Pusat juga kami mengimbau dan menyampaikan kepada negara Papua Nugini, pemerintah Papua Nugini dan Presiden Papua Nugini,
apabila kelompok-kelompok beraktivitas di negara Papua Nugini, perlu usir mereka, tangkap mereka dan kirim mereka ke Indonesia. Karena itu orang-orang Indonesia sudah kasih makan mereka dengan tujuan untuk menghilangkan, menghapuskan OPM. Kami OPM tunggal, tetap kami berdiri di atas tanah kami. Dia satu sekalipun, tetap kami berdiri di tanah kami. Dan ini tempat markas komando pusat. Kemudian yang berikut, kepada seluruh rakyat bangsa Papua Barat, apabila kegiatan-kegiatan, kelompok-kelompok dan mempengaruhi rakyat bangsa Papua di daerah tanah air Papua Barat, di luar dari Konstitusi 1 Juli 71, bukan OPM TPN, atas namakan OPM TPN, periksa baik. Periksa baik. Periode sekarang, periode yang ke-9 kalau kita ikuti dari 71, penanggung jawab politik dan diplomasi Tuan Bomanak Jeffrey Pagawak, Letnan Jenderal. Itu penanggung jawabnya. Penanggung jawab komando Tuan Akorelek Honest Kogoya. Itu komando penanggung jawab dalam periode ini. Markas pusat, markas Victoria. Itu yang perlu diketahui, perlu memahami oleh seluruh rakyat bangsa Papua. Kalau di luar dari itu, penanggung jawab di luar dari itu, markas pusatnya di luar dari markas Victoria, itu semua ilegal. Itu semua mencari makan dan itu semua Indonesia pakai mereka. Kalau ketahui itu di wilayah Papua Nugini, di luar negeri, tangkap mereka, kembalikan ke Indonesia. Baik, itu mungkin sikap kami yang bisa kami sampaikan dalam amanat ini. Kemudian yang terakhir dengan demikian, maka hari ini kami perintahkan dari Komando OPM TPN Markas Pusat Victoria dasar Konstitusi 1 Juli 71, kami selaku penanggung jawab Komando Panglima Tinggi Komando Pusat, kami perintahkan kepada seluruh rakyat Papua Barat pada umumnya dan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPN dimanapun berada, segera melakukan aksi penerangan. Jangan hanya nonton, mendengar. 5 daerah Pegunungan Tengah yang sedang bergerak, yang sedang melawan, yang sedang perang melawan kolonialisme Republik Indonesia. Tapi daerah-daerah yang lain yang sedang diam, segera melakukan aksi yang sama. Dan semua jika dalam pelaksanaan mengakui Komando Konstitusi 1 Juli, mengakui Komando Pusat penanggung jawab, maka kami siap bertanggung jawab. Jika dalam kegiatan apapun tidak mengakui Komando Konstitusi 1 Juli, tidak mengakui Markas Pusat, tidak mengakui penanggung jawab, maka kami tidak akan bertanggung jawab. Itu pernyataan. Perintah berikut. Ya, itu mungkin pernyataan. Dengan demikian, terakhir kami sudah sampaikan pernyataan, maka kepada seluruh bangsa Papua Barat dan kepada Silpangan Alane Nerwak yang telah hadir memperingati
Hari Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 2023 yang telah kami menyampaikan atas perhatiannya, atas kehadirannya, kami menyampaikan terima kasih. Sekian dan terima kasih.